Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Sapila dengan NIM 2312-117 dari kelas PAI 4A. Izin menjawab pertanyaan dari apa itu yang dimaksud dengan kurikulum development, kurikulum improvement, dan contoh-contohnya. Jadi kurikulum development itu atau yang kita sebut yaitu pengembangan kurikulum, yaitu perencanaan kesempatan belajar yang dimudahkan untuk membawa siswa kepada perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu terjadi pada diri siswa. Sedangkan yang dimaksud dengan kesepakatan belajar adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara siswa, guru, dan bahan peralatan dan lingkungan. Selanjutnya yaitu contoh kurikulum development, yaitu bertujuan ke sekolah atau standar kompetensi lulusan pada masing-masing lembaga, penerapan isi dan struktur program dan penyusunan strategi, melaksanakan kurikulum secara keseluruhan itu pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi, yaitu kurikulum improvement, yaitu peningkatan kurikulum. Itu peningkatan mengacu pada proses peningkatan atau penyerupaan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan siswa. Jadi konsep ini tuh merupakan dari evaluasi kurikulum karena berfungsi pada identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam program pendidikan. Nah, yaitu contoh kurikulum improvement, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data atau memainkan peran gitu. Itu peran krusial dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam kurikulum. Nomor 2 yaitu tentang apa yang dimaksud dengan asas fisiologis dalam pendidikan. Terus contoh dari asas fisiologis tersebut yaitu asas psikologis, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa kurikulum baru melihat subjek pendidikan adalah manusia yang berbeda dengan makhluk lain karena mempunyai aspek psikologis. Jadi fisiologis itu merupakan karakteristik psikofisik seorang sebagai individu yang menyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dan lingkungannya. Yaitu contoh asas fisiologis, yaitu asas psikologis itu kurikulum memperlihatkan faktor pada anak dalam kurikulum, baik psikologis anak yaitu perkembangan anak maupun fisiologi belajar atau bagaimana proses belajar anak. Nomor 3 yaitu pendekatan dalam pengembangan kurikulum adalah pendekatan subjek akademik. Nah, dan contohnya, jadi jawabannya itu pendekatan subjektif akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada implementasi disiplin ilmu masing-masing. Yaitu setiap ilmu pengetahuan itu memiliki sistematis tertentu yang berbeda dengan sistematis ilmu lainnya. Sekarang contohnya itu berdasarkan struktur ini adalah MACOS atau yang merupakan kurikulum sekolah dasar, terdiri atas buku-buku, film, poster, rekaman, permainan, dan perlengkapan kelas lainnya. Jadi kurikulum itu bertujuan untuk mengadakan penyempurnaan tentang pelajaran ilmu sosial dan humanitas dan pengarahan dan bimbingan benar. Selanjutnya nomor 4 yaitu pertanyaannya itu sebutkan prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus dan menjelaskan apa itu prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama dalam prinsip umum yaitu ada relevansi. Prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip aktivitas. Yaitu prinsip khusus, yaitu ada 5 juga. Yang pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, yang ketiga prinsip pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat prinsip pemilihan media atau alat pengajaran, dan yang terakhir yang kelima prinsip berkenaan dengan penilaian. Selanjutnya itu contoh konkret tentang prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu mengandung arti bahwa sebuah kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
seperti yang dimaksud dengan iptek, sehingga para siswa itu mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.